warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ridho. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rina. Alhamdulillah kondisi saya baik, sehat walafiat. Cuma hanya saja nih batuknya masih sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah sudah diobati sih dengan minum obat gitu Bu. Ya, Alhamdulillah semoga kondisinya semakin fit ya Pak ya, sehingga bisa melaksanakan pekerjaan seperti hari-hari biasanya. Baik Bapak, hari ini dalam pelaksanaan coaching, saya ingin berbicara tentang murid-murid yang kesulitan dalam pembelajaran. Bagaimana kondisi mereka ketika di kelas Bapak di sekolah? Begini Bu, ada beberapa murid-murid saya ya Bu ya di kelas yang tampaknya itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kesulitan dalam memahami materi dan menangkap materi apa yang diajarkan oleh saya Bu sebagai gurunya. Dan mereka juga sering tertinggal dan kelihatannya juga terkadang lemas, lesu, frustasi gitu Bu. Baik, tujuan coaching pada hari ini saya sampaikan ya Pak ya, yaitu dengan adanya coaching hari ini kita bisa memberikan solusi mengenai murid-murid yang kesulitan dalam pembelajaran. Saya mengerti seperti cerita Bapak Ridho yang tadi telah disampaikan. Lalu saya boleh bertanya, apa saja nih langkah-langkah yang sudah Bapak coba lakukan di dalam kelas untuk membantu mereka sejauh ini? Alhamdulillah saya sudah memberikan mereka tugas tambahan Bu. Memberikan murid-murid saya pelajaran atau tugas tambahan dan waktu ekstra untuk belajar Bu. Tetapi memang hasilnya belum terlalu terlihat Bu, belum terlalu signifikan Bu, gitu. Jadi saya masih ada rasa ragu gitu Bu dengan pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan ini Bu. Baik, berarti Bapak masih belum ada rasa puas ya. Mari kita coba ya Pak, kita identifikasi dahulu nih, terutama mengidentifikasi lebih dalam penyebab kesulitan mereka tuh apa. Apakah Bapak sudah mencoba mengamati, apakah ada mungkin pola-pola tertentu misalnya seperti kesulitan pada materi tertentu atau pada metode pembelajaran tertentu, Pak? Begini Bu, yang saya perhatikan ya Bu ya, murid-murid saya itu mereka kesulitan pada materi yang membutuhkan contohnya seperti pemahaman konsep ya. Contohnya seperti pelajaran matematika, kemudian pelajaran IPA yang berbentuk sains gitu kan. Dan metode pengajaran saya juga lebih banyak ya tentunya menggunakan ceramah dan latihan-latihan soal Bu. Oke, terima kasih untuk informasinya, Bapak. Mungkin ada baiknya kita coba, Pak, melakukan pendekatan yang lebih bervariasi. Jadi tidak stuck seperti ceramah atau hanya latihan-latihan soal saja. Misalnya, Bapak bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan visual untuk membantu mereka memahami konsep-konsep yang menurut mereka tuh sulit. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masukan saya itu? Oh, masukannya Masya Allah Bu, Alhamdulillah sangat bagus banget itu Bu, sangat bagus sekali Ibu ya. Saya bisa mencoba menggunakan alat bantu visual dan video apa yang Ibu sampaikan ya untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut Ibu. Gitu Bu. Bagus, baik Pak. Nah, selain itu Pak, apakah Bapak pernah nih mencoba mungkin mendiskusikan kesulitan ini secara langsung dengan murid-murid? Terus mungkin mereka bisa memberikan
wawasan atau pengetahuan mereka mengenai apa yang mereka butuhkan. Atau mungkin Bapak juga pernah bertanya kepada mereka, menurut mereka tuh apa yang bisa membantu mereka. Sudah pernah belum, Pak? Sejauh ini sih dan selama ini memang belum secara formal, Bu, ya. Akan tetapi saya juga sering berbicara dengan mereka secara pribadi, secara personal ya Bu ya. Mungkin saya bisa juga membuat sesi khusus untuk mendengarkan masukan-masukan dari murid-murid saya kali ya Bu ya. Wah, itu pasti akan sangat bermanfaat, Pak. Selain itu, bagaimana dengan melibatkan mungkin orang tua mereka di rumah dalam proses ini, Pak? Mereka bisa membantu, memantau, dan mendukung anak-anak mereka dari rumah. Saya belum banyak melibatkan orang tua Bu, jujur saja Bu ya. Belum banyak melibatkan orang tua ya. Kemudian saya juga akan mencoba ya Bu ya untuk lebih sering berkomunikasi dengan mereka mengenai perkembangan anak-anak mereka Bu. Mudah-mudahan dapat terwujud Bu. Amin. Bagus sekali. Pak, untuk yang terakhir, bagaimana jika Bapak menerapkan dengan tutor sebaya? Murid-murid pasti akan lebih memahami bila membantu dengan temannya sendiri. Apalagi kalau murid yang merasa dirinya mempunyai kelebihan. Dia itu akan lebih senang membantu untuk teman-temannya yang susah. Ini tidak hanya untuk membantu yang kesulitan saja ya Pak ya, tapi juga bisa memperkuat pemahaman bagi yang membantu atau bagi murid yang memiliki pengetahuan lebih. Oh, Masya Allah Bu, syukur Alhamdulillah Bu, itu memang ide yang sangat bagus ya Bu ya. Saya akan mencoba tentunya untuk mengatur tutor sebaya di kelas saya, akan saya terapkan Bu ya untuk tutor sebaya dalam pembelajaran di keseharian saya ya Bu. Baik, Bapak, setelah Bapak mencoba beberapa pendekatan yang tadi telah kita bahas, kita nanti bisa bertemu kembali ya Pak ya, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana hasilnya dari rencana aksi yang telah kita diskusikan hari ini dan bagaimana caranya kita akan mendiskusikan lagi langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya. Apakah mungkin Bapak ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan kepada saya pada hari ini? Alhamdulillah saya rasa cukup Bu, sudah sangat bermanfaat sekali ide dan masukan dari Ibu untuk saya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kesehariannya. Tentunya saya sangat banyak terima kasih kepada Ibu Rina telah memberikan saran-sarannya, telah memberikan ide-idenya kepada saya untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif diterapkan kepada murid-murid saya, Bu. Baik, sama-sama Bapak, semoga berhasil dan Bapak jangan ragu untuk dapat menghubungi saya kembali jika Bapak membutuhkan bantuan lebih lanjut. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk atensinya. Namun sebelum kita mengakhiri, bolehkah saya melakukan refleksi pada pertemuan kita hari ini, Pak? Oh, boleh Bu, sangat boleh Bu. Syukur Alhamdulillah Bu. Silakan Bu. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti Bapak bisa jawab sesuai dengan apa yang Bapak rasakan setelah melalui proses coaching kita hari ini ya Pak ya. Iya. Ya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita ini Pak? Yang sudah berjalan Bu ya, Alhamdulillah tentunya saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya, dan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Coach Bu, ya yaitu Ibu Rina Sapitri sendiri gitu. Artinya ide-ide dan saran-saran yang diberikan kepada Koci
ya kan, yang diberikan kepada Koci dari Coach Burina itu sangat bermanfaat, dan tentunya saya selalu mendengarkan apa kata Burina, ide-ide yang baik untuk saya lakukan. Baik, terima kasih Pak untuk apresiasi dan untuk jawabannya. Lalu selama coaching kita hari ini, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau untuk yang diperbaiki dan ditingkatkan, menurut saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya tentunya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam ya Bu ya, Iya. dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis gitu ya. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik. Kemudian, apalagi Bu? Ya, boleh. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh nih sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi menurut Bapak, selama kita melakukan coaching, apakah saya ada dalam kehadiran yang penuh atau tidak, Pak? Oh, tentu banget Bu. Sebelum melakukan coaching, tentunya saya meluangkan waktu ya Bu ya untuk menenangkan pikiran saya dan fokus pada apa yang akan saya lakukan ya. Kemudian saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching ini dan bagaimana saya dapat membantu ya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Bu. Dan saya melakukan coaching ini, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Dan saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan gitu Bu. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak nih, apa yang akan Bapak saya lakukan mungkin ya, yang bisa untuk meningkatkan pada saat kegiatan kita coaching hari ini? Apakah kemampuan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak sudah cukup baik atau masih ada kurang menurut Bapak? Tentunya jawaban-jawaban dari Ibu gitu ya, ide-ide dari Ibu itu sangat baik menurut saya ya Bu ya, dan saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi ya kan, kemudian untuk berpikir lebih kritis lagi, dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan tentunya menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya gitu Bu. Baik, kita sampai di pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan pamungkas atau pertanyaan ringkasan dari proses coaching kita hari ini ya Pak ya, yaitu apa yang Bapak rasakan pada saat kita coaching hari ini? Yang saya rasakan tentunya sangat senang, sangat gembira ya. Pikiran saya sangat fresh dapat melakukan coaching dan coaching ini gitu kan. Dan saya merasa senang dapat coach ide, saran dari Ibu Rina untuk lebih berkembang dan untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga merasa termotivasi Bu untuk terus belajar dan meningkatkan diri saya agar menjadi guru yang profesional dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan diri saya agar menjadi guru penggerak yang lebih baik ya, dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan saya menjadi orang yang sukses, berhasil dan bermanfaat Amin. untuk orang lain gitu Bu. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak untuk umpan baliknya dan refleksi kita pada hari ini. Dan sekalian saya izin mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas coachingnya. Sama-sama Bapak.